Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Bersyukur saat ini kita kembali dipertemukan dalam ibadah worship at home. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, kita percaya bahwa hadirat Tuhan ada bersama dengan kita. Miss Vera akan pimpin dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang sudah Tuhan berikan kepada setiap kami untuk melayani. Sebentar kami mau memulai worship at home pada sore hari ini. Kami yakin dan percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu di dalam berkat nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Haleluya Tuhan Yesus. Kami percaya Kau Allah Roh Kudus yang hadir dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Allah Roh
pujian setiap umat-Mu Tuhan. Mari datang dan berkati kami, mari bersukacita yang melimpah untuk kami memuji dan menyembah Engkau. Haleluya, amin. Dengan sukacita kita percaya bahwa Tuhan adalah Allah yang dahsyat. Tuhan adalah Allah yang menyatukan setiap kita semua di dalam roh dan kebenaran. Satukan roh kami ya Tuhan, haleluya. dan mengaku bahwa Engkau adalah Tuhan Yesus Raja yang hidup. Ada gerakan Roh Allah di sini. Kami percaya saat kita percaya kepada Tuhan, gerakan Roh Allah terjadi dalam kehidupan setiap kita. Amin.
Bapa yang ajaib dan terpuji, Bapa yang kekal. Terima kasih Tuhan bahwa kami lebih dalam lagi untuk menikmati hadirat-Mu Tuhan. Bahwa kami lebih dalam lagi untuk merasakan kasih dan kemurahan-Mu Tuhan. Ajar kami untuk tetap setia mengiring Engkau Yesus. Apapun yang kami alami, apapun yang kami lalui, kami tetap berpegang pada firman-Mu Tuhan. Karena kami percaya firman-Mu ya dan amin dalam hidup kami. Jesus. Hallelujah. Jesus. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Ku mau tetap setia Tuhan mengiring-Mu. Ku tetap setia, ku tetap setia, ku tetap setia. Walau taupan datang melanda, ku tetap setia. Sebab terlalu banyak Tuhan, terlalu banyak yang Tuhan telah beri. Takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Ku tetap cinta, ku mau tetap cinta Engkau. Ku tetap cinta, tidak ada satu alasan pun Tuhan untuk kami tidak cinta Engkau. Walau badai datang menerpa, Ku tetap cinta, ku mau tetap setia, ku tetap setia, ku tetap setia, ku tetap setia. oh, walau tawan datang melanda, ku tetap setia. Sebab terlalu banyak Tuhan, terlalu banyak
yang ku miliki, ku persembahkan hidupku, ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terlalu banyak mari rasakan segala kebaikan Tuhan dalam hidup kita. yang Tuhan telah Mari rasakan pertolongan Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup kita. Tak ada satupun sisi kehidupan kita yang terlewatkan dari pandangan Tuhan, dari jamahan Tuhan. apa yang ku miliki. Berikan hidupmu sebagai persembahan yang hidup baginya. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Shalom. Selamat petang Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Sore hari ini mari menjelang malam kita belajar kembali lagi tentang firman Tuhan. Sebelum daripada itu marilah kita berdoa dulu. Tuhan, kami mengucap syukur untuk sore hari ini Engkau menolong kami untuk menerima pesan daripada Tuhan. Menolong hamba untuk mengkomunikasikannya dan menolong semua yang mengikutinya dapat sama-sama diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, sore hari ini mari kita lihat tentang satu tema yang saya memberi judul memberi dan diberi atau memberkati dan diberkati oleh Tuhan. Mari kita membaca di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai dengan 16. Kita melihat kembali tentang sebuah kisah Elia dan janda di Sarfat. 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-16. Kita mulai dari ayat yang ke-7. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum.
Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tiada roti padaku sedikit pun kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli, dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya maka kami akan mati." Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi." Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, mari kita kembali lagi melihat bahwa saya memberikan judulnya memberkati dan diberkati, atau memberi dan diberi, atau mendahulukan orang lain dan kemudian mendapatkan bagian dari perbuatan itu. Nah, kita melihat ini sebuah kisah yang luar biasa terjadi di Sarfat. Ketika Elia pergi dan kemudian menginap dan tinggal di tepi sungai Kerit, dan kemudian minum dan burung gagak memberi makan kepadanya roti oleh burung, dan kemudian sungai itu menjadi kering. Ketika sungai menjadi kering, sungai Kerit menjadi kering, Tuhan memerintahkan Elia untuk pergi ke Sarfat. Dan sampailah dia di Sarfat, dan Tuhan berkata kepada Elia bahwa aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Maka berangkatlah Elia ke Sarfat, dan yang tadi kita telah baca bahwa ketemu dengan janda itu dan terjadilah sebuah dialog. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, di tengah bencana kelaparan ataupun bencana-bencana yang lain, tapi kita melihat dan menyoroti bagian ini bahwa janda di Sarfat hanya memiliki segenggam tepung. Berapa banyak segenggam tepung? Saudara menggenggam tepung di dalam tanganmu atau sebesar telapak tanganmu, sebanyak ukuran telapak tanganmu, maka itulah jumlah persediaan baginya dan bagi anaknya. Jadi hanya segenggam tepung dan sedikit minyak. Jadi keterbatasan kepemilikan tentang cadangan makanan di tengah bencana. Keterbatasan kebutuhan hari-hari di tengah ancaman situasi. Keterbatasan kebutuhan pangan di tengah-tengah bencana kelaparan. Dan janda ini memiliki segenggam tepung dan persediaan minyak yang sedikit, seperti diungkapkan kepada Nabi Elia bahwa itulah yang dia punya untuk kebutuhan anaknya, dan rupanya bahwa bagian yang tersedia ini adalah bagian yang terakhir. Perhatikan baik-baik, ini persediaan yang terakhir. Tidak lebih lagi untuk besok, lusa, dan seterusnya. Dalam ukuran bahwa inilah konsumsi yang terakhir. Nah, Bapak Ibu Saudara perhatikan baik-baik. Bahwa dalam situasi yang sulit, dalam bencana ataupun musibah,
Tuhan akan memilih orang-orang yang dipakainya menjadi saluran berkat. Tuhan akan memakai orang-orang yang dapat dipakai oleh Tuhan menjadi saluran berkat. Perhatikan ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini bukan seorang janda yang kaya. Kalau kita renungkan perintah Tuhan kepada Elia, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Kalau kita yang menerima pesan itu, tentu kita akan membayangkan bahwa janda ini adalah janda yang punya kelebihan. Kita akan pasti mempunyai kesimpulan bahwa janda ini adalah janda yang mempunyai kecukupan makanan untuk dikonsumsi. Kita pasti berpikir bahwa janda ini adalah janda yang kaya, yang punya kelebihan, yang punya tersedianya bahan makanan, sehingga kita diperintahkan. Itu mungkin pemikiran kita, sebab Tuhan menyuruh kita untuk pergi ke sana, dan Ia telah memerintahkan janda ini untuk memberi kita makan. Seperti itulah mungkin yang saya coba membayangkan tentang konsep atau berpikirnya Elia ketika mendengar firman daripada Tuhan bahwa ia pergi karena Tuhan telah memerintahkan seorang janda untuk memberi makan. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Ketika berhadapan dengan janda itu, Elia minta minum pertama kali. Mungkin janda itu, kalau bagi saudara yang diperintahkan, saudara berpikir kalau untuk minum masih ada sumur untuk menimba air. Karena itu dia pergilah ke sumur dan untuk mengambilkan air bagi Elia untuk minum. Karena Elia dalam kehausan dan juga dalam situasi kelaparan. Tentu Elia lapar dan haus. Karena itu Elia meminta air dan dia berpikir bahwa kalau ketersediaan air pasti banyak. Dan dia melangkah pergi ke sumur untuk menimba air. Tapi kemudian Elia melanjutkan lagi, buatkanlah aku sepotong roti atau berikanlah aku roti untuk makan. Nah, inilah jadi persoalan, karena kalau air banyak tetapi roti sedikit, dan bahkan untuk sekali makan hanya seporsi saja. Dan disinilah janda itu mulai menyatakan bahwa sesungguhnya bahwa yang ada padaku hanya segenggam tepung dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan hanya itu aja. Kalau roti tidak ada. Ini seseorang yang betul-betul jujur. Seorang yang tulus. Seorang yang hidupnya apa adanya dan mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi. Elia meminta roti. Dia katakan dengan jujur bahwa roti tidak ada. Tapi tepung ada. Tapi hanya segenggam. Dengan minyak juga sedikit. Dan dikatakan bahwa aku akan pulang dan mengolahnya. Dan aku akan makan bersama anakku dan kami akan mati. Sebuah kesan yang dilepaskan. Sebuah pesan yang dilepaskan untuk Elia memahami itu. Bahwa inilah kondisi di tengah bencana yang terjadi. Dan kenapa engkau datang dan meminta aku untuk memberi engkau makan. Sedangkan aku mempunyai keterbatasan dan sedikit saja yang kumiliki, bahkan itu untuk sekali makan. Kalau kita yang berpikir secara awam, mungkin kita memahami bahwa Tuhan salah alamat. Mungkin kita bisa mengerti bahwa Tuhan salah tempat. Atau mungkin kita berpikir bahwa Tuhan salah orang. Tidak demikian. Ketika Allah melakukan sebuah tujuan dan sebuah rencana, Dia punya tujuan dan dia punya kelanjutan. Bahwa dia mampu untuk melakukan apa saja. Bahkan dia punya rencana untuk melaksanakan apa yang dia mau lakukan. Mungkin Elia melihat dan mendengar. Mengerti tentang firman bahwa dari awal Tuhan berkata, aku telah memerintahkan seorang janda. Dalam pemikiran bahwa ketika ia memohon untuk makan roti, dapat roti dan air. Dia berpikir janda itu akan merespon dengan ketersediaan yang cukup banyak. Tapi ternyata janda itu berkata tidak ada. Hanya sedikit. Nah ini Bapak Ibu Saudara, sekarang apa yang terjadi dan apa yang harus dilakukan? Tentu saudara dan saya kalau kita menghadapi situasi yang seperti ini. Kita akan berpikir bahwa Tuhan bagaimana? Engkau menyuruh aku datang kepada Dia.
Tapi ternyata dia seperti ini. Dia tidak punya apa-apa. Dia cuma sedikit saja. Ya, mungkin kalau kita berpikir secara manusia, kita berpikir bahwa ini tidak mungkin. Dan kadang-kala kita diperhadapkan dalam situasi seperti itu, kita mengambil keputusan. Kita tidak percaya. Mengapa Tuhan menyuruh aku datang kepada orang yang tidak punya apa-apa? Mengapa Tuhan suruh aku datang kepada orang yang hidupnya terbatas? Mengapa Tuhan suruh aku datang kepada orang yang miskin? Mengapa Tuhan suruh aku datang kepada orang yang tidak punya makanan? Dan inilah yang kita selalu berpikir seperti itu. Ketika kita diperhadapkan dalam situasi yang tidak enak, bahkan tidak mengenakan. Situasi yang sulit. Dan saudara tahu, di tengah-tengah bencana, di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah kesukaran, dan janda ini diperhadapkan dalam situasi demikian. Tetapi sekali lagi kita kembali, ingat bahwa Tuhan katakan, aku telah memerintahkan. Dan itulah yang menjadi dorongan bagi Elia untuk berpikir, kalau Tuhan yang perintahkan, pasti janda ini mampu. Tapi apa yang harus terjadi? Apa yang harus dilakukan? Maka Tuhan memberikan pengertian. Elia mendapatkan hikmat daripada Tuhan, dan sebagai langkah awal dia melanjutkan dengan berkata kepada janda itu, jangan takut. Buatlah sedikit dari tepung yang ada. Sekecil roti dikatakan. Buatlah kecil bagiku dari bagian yang sedikit. Darah lihat. Sudah segenggam. Kalau segenggam dibagi menjadi 3, kira-kira berapa banyak? Berapa besar? Dan ini segenggam harus dibagi 3 untuk 3 orang makan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kembali lagi bahwa orang yang memiliki kemurahan hati untuk memberi pasti melakukannya dalam kondisi keterbatasan apapun. Jadi Bapak Ibu Saudara, perhatikan baik-baik. Tuhan kadangkala punya cara memakai orang-orang yang menurut kita tidak mampu. Memakai orang-orang yang menurut kita tidak punya apa-apa. Memakai orang-orang yang menurut kita tidak berdaya. Memakai orang-orang yang penuh dengan keterbatasan. Tetapi itulah Tuhan untuk menyatakan kebesarannya. Nah, lewat kebesaran Tuhan itulah Elia berkata kepada janda itu, buatkan, dia bilang, betul, sekarang aku memahami bahwa Tuhan memerintahkan aku kepadamu dan engkau yang memberikan aku makan. Sebab itu engkau yang harus melakukan apa yang kuperintahkan kepadamu. Maka Elia berkata, dengarlah firman Tuhan, buatkanlah dari yang ada dulu. Bikinlah. Ini firman belum disampaikan, kebenaran belum diungkapkan, tetapi dengan kerelaan lakukanlah apa yang ada padamu. Kerjakanlah sedikit yang ada. Relakanlah hatimu untuk mengolah yang ada padamu. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, dalam kondisi, dalam keadaan yang sangat sulit, saya menyadari bahwa tidak mudah untuk berbagi ketika kita dalam kondisi kekurangan. Tidak mudah untuk berbagi ketika kita ada dalam kondisi kekurangan. Seperti janda itu. Jadi janda itu punya alasan untuk menolak memberi pertolongan. Namun Tuhan telah memberi karunia, murah hati kepadanya. Kita baca dalam 2 Korintus pasal 8 ayat 1 dan 2. Mari kita lihat 2 Korintus pasal 8 ayat 1 dan 2. Bisa ditayangkan. 2 Korintus pasal 8 ayat 1 dan 2. Kita perhatikan ayat itu baik-baik. 2 Korintus pasal 8 ayat 1 dan 2. Nah, kita perhatikan baik. Saudara-saudara,
kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia. Perhatikan lagi tentang kata kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Lanjut. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Ingat bahwa jemaat di Makedonia sangat miskin, hidup dalam keterbatasan, tetapi mereka kaya dalam kemurahan. Inilah kasih karunia Tuhan. Janda ini kaya dalam kemurahan, meskipun dia terbatas dalam kecukupan kondisi makanan untuk hidupnya. Secara fisik, secara material ia memiliki keterbatasan. Tetapi kita harus tahu, kalau Tuhan mau pakai dia, maka dia dianugerahi oleh kasih karunia. Punya kemurahan hati untuk memberi. Allah yang memerintahkan janda itu untuk menolong Elia. Tuhan tidak salah untuk memerintahkan orang. Dia tahu setiap hati, bukan soal kaya miskin atau lebih atau kurang, ada atau tidak ada, pintar atau bodoh, bukan soal itu. Yang Tuhan tahu adalah hati siapa yang memiliki kemurahan untuk memberi. Kita melihat itu. Jadi Tuhan tidak salah untuk memerintahkan orang. Dia tidak salah untuk memerintahkan janda itu. Sebab dia percaya, Tuhan tahu bahwa janda itu punya kelebihan. Dia kaya akan kemurahan hati untuk melakukannya. Jadi Tuhan tahu itu. Yang Allah tahu, orang yang murah hati dapat dipakai untuk menjadi saluran berkat. Karena itu Matius pasal 5 ayat 7 firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang murah hati. Matius pasal 5 ayat 7 dikatakan, ketika Yesus melihat orang banyak, ayat pasal 5 ayat 7 dikatakan, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Perhatikan baik-baik. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan juga. Berbahagialah janda ini karena ia murah hati. Jadi segenggam tepung dibagi menjadi 3 bagian untuk 3 orang makan. Tapi yang didahulukan adalah tamunya sebelum dia dan anaknya. Perhatikan baik-baik. Dalam kondisi kesulitan, kekurangan, orang sulit untuk melakukan yang terbaik bagi orang lain. Kata yang terbaik adalah mendahulukan kepentingan, kebutuhan orang lain daripada dirinya sendiri. Tapi inilah yang terbaik yang dikehendaki oleh Tuhan. Janda ini melakukan yang terbaik. Seperti yang dikatakan Elia, buatlah lebih dahulu kepadaku meskipun sedikit. Karena kita biasa melakukannya lebih dahulu kepada kita dulu untuk memenuhi porsi kita. Setelah cukup bagi kita, kemudian baru kita menyisihkan bagi orang lain. Apalagi tamu yang datang tidak diundang. Tentu kita akan mempersiapkan untuk bagian kita dan anak-anak kita dan keluarga kita. Kemudian yang sisanya baru kita memperhitungkan kepada orang lain. Tapi mari belajarlah dari janda ini. Bahwa dia mengutamakan tamunya. Dia mengutamakan yang datang dan yang berfirman. Karena itu dia melakukan bagian itu. Dengan mengolah tepung itu. Dan memperoleh roti bundar yang kecil daripada segenggam tepung itu. Dan memberikannya kepada Elia untuk makan. Sebab firman Tuhan berkata, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis. Dan minyak dalam buli-buli itu tidak akan berkurang. Sampai Tuhan menurunkan hujan ke atas muka bumi. Selidikilah hati kita. Apakah Anda dan saya termasuk orang yang murah hati?
Janda ini terkenal murah hati. Sebab dia tidak bersungut-sungut ketika Elia meminta air. Dia tidak bersungut-sungut ketika Elia meminta roti. Tapi ia menjelaskan persoalan yang sebenarnya ada. Tanpa sungutan. Tanpa kata-kata yang negatif. Tanpa berpikir yang negatif. Tapi dia melakukan firman Tuhan. Bukti orang yang murah hati untuk memberi. Itu saudara lihat dalam ayat 10, 11, dan 12. Coba kita baca. Bukti orang yang murah hati untuk memberi. Ayat 10. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Ayat 10. Ya, pergi. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu. Tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Lanjut. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil bagiku sepotong roti. Lanjut. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti. Benar-benar bahwa tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dan minyak dalam buli-buli. Inilah bukti orang yang murah hati, tanpa menggerutu, tanpa bersungut-sungut, tanpa berpikir bahwa ini tamu tidak sopan, tanpa berpikir bahwa ini tamu tidak mengerti kondisiku. Tanpa berpikir bahwa ini tamu mengganggu kenyamananku. Tanpa berpikir bahwa ini tamu mengambil jatah bagianku dan anakku dalam kondisi di tengah bencana dan krisis. Bapak Ibu Saudara, kita melihat bahwa inilah bukti orang-orang yang murah hati. Di tengah kesulitan, di tengah kesukaran. Tapi mereka dengan kemurahan hati mau melakukan firman Tuhan. Dengan kemurahan hati mau berbagi kepada orang lain. Dengan kemurahan hati mereka rela untuk membagi bagian yang ada pada mereka. Toh mungkin sedikit. Tetapi mereka rela memberi dengan sukacita. Karena itu Matius tadi berkata dalam pasal 5 ayat 7. Berbahagialah orang yang murah hati. Karena mereka akan mendapat kemurahan. Berbahagialah janda ini yang murah hati. Karena itu dia mendapat kemurahan. Dan Alkitab berkata dalam ayatnya yang selanjutnya. Tetapi Elia berkata kepadanya, jangan takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya. Dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Pilihan ada di tangan kita untuk mengutamakan siapa yang lebih dulu. Kalau dalam kondisi kekurangan, sulit sekali orang untuk melakukan hal ini. Tapi mari belajar dari janda ini. Mengutamakan, mendengar firman dan melakukan. Mengutamakan tamunya dan melakukan bagi dia. Lanjut ayatnya. Katakan. Ayat 14. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli pun tidak akan berkurang. Sampai waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Ayat 15. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Berbahagialah orang yang murah hati karena mereka akan mendapat kemurahan. Berbahagialah janda yang murah hati karena itulah ia mendapatkan kemurahan. Makan dengan anaknya dan Elia sampai dalam beberapa waktu yang lama. Itulah kemurahan yang didapatkannya. Memberkati dan diberkati, memberi dan diberi. Persoalannya di sini adalah di tengah kekurangan, situasi yang tidak mengenangkan, di tengah keterbatasan, di tengah ketidakberdayaan, tetapi dia mau melakukan. Bersiaplah saudara yang murah hati, sebab Tuhan akan memakaimu dalam situasi yang krisis untuk berbagi dan menjadi berkat.
Kita evaluasi diri kita masing-masing. Setiap orang akan merenungkan bagian ini. Mari kita merenungkannya dan bertanya di dalam hati kita. Apakah aku orang yang memiliki kasih karunia Tuhan dengan murah hati? Apakah aku orang yang murah hati? Jika engkau tahu bahwa engkau mendapat kasih karunia Tuhan, menjadi orang yang memiliki murah hati, Tuhan akan memakaimu dalam situasi apapun. Bersiaplah. Sebab dalam kesulitan ada orang-orang yang datang dan meminta pertolonganmu. Sebab dalam situasi-situasi yang sangat sulit dan engkau sendiri dalam keterbatasan, tapi percayalah mujizat akan terjadi jika engkau mengutamakan firman dan melakukannya. Seperti orang-orang yang membutuhkannya, engkau mendahulukan mereka dan Tuhan akan memperhitungkan bagianmu. Engkau memberi sedikit yang kecil, tetapi Tuhan memeliharamu dalam masa-masa kesukaran. Engkau akan melihat mujizat-mujizat dalam hidupmu karena engkau murah hati. Saya percaya tidak mudah untuk berbagi ketika kita dalam kondisi kekurangan seperti janda ini. Tapi mari belajar dari janda ini yang memiliki kemurahan hati untuk berbagi. Dan dia mengutamakan tamunya lebih dulu daripada hidup dirinya dan anaknya. Dan Tuhan membalasnya dengan mencukupkan kebutuhan makan minum mereka sampai Tuhan menurunkan hujan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, pertolongan Tuhan selalu datang dan tidak memakai orang-orang yang berkelimpahan. Kalaupun ada orang yang berkelimpahan, anugerah Tuhan akan memakai mereka dengan cara Tuhan. Tetapi kalau orang-orang yang hidup dalam keterbatasan, mujizat akan terjadi. Sehingga mereka dapat memenuhi kekurangan kebutuhan orang lain. Jadi saudara, Tuhan akan pakai saudara. Dia tidak melihat apa saudara punya atau saudara tidak punya. Itu bukan urusan Tuhan. Urusan Tuhan adalah hati saudara dengan saya. Apalah kita memiliki kemurahan hati untuk berbagi. Tuhan memberkati kita sore hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk kasih karunia Tuhan menolong kami sore menjelang malam. Terima kasih Tuhan buat pesan Tuhan, firman Tuhan pada sore ini. Menolong kami untuk melihat, mengevaluasi tentang hidup kami bahwa kami adalah orang-orang yang memiliki anugerah kemurahan hati. Dan kami harus mendapatkan itu ketika Tuhan memanggil kami. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur untuk pesan Tuhan bagi kami sore hari ini menjelang malam. Kami nangkap dan kami mengimani firman ini dan untuk melakukannya. Tuhan menjamah yang lemah dikuatkan, yang berkekurangan dicukupkan. Yang menanti pertolongan Tuhan, Tuhan menyediakannya. Yang datang meminta pertolongan dapat pertolongan daripada Tuhan. Terima kasih kami mengucap syukur. Kami boleh belajar dari janda di Sarfat ini. Supaya hidup kami menjadi berkat. Puji nama Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur dan sambut firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari angkat tangan saudara dan terima berkat. Bahwa pertolongan datang dari Allah yang menjadikan langit dan bumi. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menolong dan menyertai kita. Dan oleh pelayanan kasih karunia Roh Kudus yang mengikat dan mempersatukan kita. Dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Selamat malam. Tuhan memberkati.